Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena nikmat sehatnya kita dapat berkumpul di sini. Yang terhormat Bapak Agus Nganino, SHMA, sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara dan teman-teman yang saya banggakan. Salam sejahtera bagi kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Bersama saya Muhammad Aditya Ramadhani selaku moderator dalam kegiatan debat mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan mosi standar sebagai putusan badan dan atau pejabat pemerintah yang turut dihadiri oleh tim pro dan tim kontra. Sebelumnya izinkan saya selaku moderator memberikan penjelasan secara umum mengenai topik yang akan kita bahas pada kali ini. Standar atau lengkapnya standar teknis adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam. Suatu standar dapat pula berupa suatu artefak atau perangkat formal lain yang digunakan untuk kalibrasi. Sedangkan keputusan badan atau pejabat pemerintah adalah keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebelum debat ini dimulai, saya akan memperkenalkan masing-masing anggota perwakilan dari pro. Ada saudara Muhammad Ibnu Raja Mahdi, lalu ada perwakilan tim kontra, ada saudara Muhammad Asyari Ramadan. Selanjutnya mengenai tata tertib debat yakni sebagai berikut. Pertama, setiap tim memperkenalkan diri lalu menyampaikan argumennya, dimulai dari tim pro kemudian dilanjutkan oleh tim kontra. Masing-masing tim diberikan kesempatan interupsi sebanyak 2 kali. Ketika menyampaikan argumen, masing-masing tim tidak boleh melewati waktu yang telah ditentukan. Untuk itu saya persilakan pada tim pro untuk menyampaikan argumennya. Saya berikan kesempatan pada tim pro 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan konsep standar sebagai salah satu bentuk perizinan dalam arti luas dalam UU Cipta Kerja menurut Spell dan Taylor. Mendefinisikan perizinan sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 9A dan pasal 39 ayat 3 UAP versi UU Cipta Kerja mengatur jenis perizinan baru, yakni bernama standar. Definisi standar dalam ketentuan tersebut adalah keputusan pejabat pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas pernyataan untuk pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bisa kita lihat dari definisi tersebut bahwa standar ini memberikan dampak yang positif untuk perizinan di Indonesia karena bisa mengontrol seluruh perizinan tetapi masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Izin interupsi moderator. Dipersilakan. Anda tadi sempat menyatakan bahwasannya standar bisa memberikan dampak positif dalam mengontrol seluruh perizinan. Sedangkan saja pelaksanaan standar ini menurut pasal 1 angka 19A dan pasal 39 ayat 3 UUAP versi UU Cipta Kerja mengatur jenis perizinan baru, yakni bernama standar. Jenis perizinan bernama standar ini sebelumnya belum pernah dikenal dengan hukum administrasi negara di Indonesia. Yang lazim atau lebih populer sebenarnya adalah dispensasi ketimbang standar. Bagaimana Anda bisa menjelaskan hal tersebut? Sepertinya tim dari kontra belum memahami mengenai argumen yang telah saya sampaikan tadi. Saya akan menegaskan lagi dalam pengaturan lebih lanjut yang diatur dalam perubahan pasal 39 ayat 3 UAP bahwa sumber merupakan bentuk perizinan yang diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan. Dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut merupakan kegiatan telah terstandarisasi. Perubahan pasal 39 ayat 7 UAP juga menegaskan standar berlaku sejak pemohon menyatakan komitmen pemenuhan elemen standar, sehingga tanpa perlu dikeluarkan keputusan dari pejabat atau badan yang berwenang yang tentunya memerlukan waktu lama. Baiklah, terima kasih kepada tim pro atas jawabannya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Kepada tim kontra saya berikan waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya masih berpegang teguh pada argumen awal saya, bahwasanya yang lazim atau lebih populer sebenarnya adalah registrasi ketimbang standar. Karena melihat dalam naskah akademik UU Cipta Kerja pada bagian catatan kaki nomor 87 dijelaskan bahwa standar merupakan pedoman atau ketentuan baku pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan tanpa didahului proses evaluasi. Ataupun sebenarnya jika ingin dinormakan dalam undang-undang maka definisi ini harus disertakan pula. Jika tidak, maka akan tidak jelas apa yang dimaksud dengan standar. Namun sebetulnya definisi dalam naskah akademik ini pun masih tidak jelas karena ada terminologi dalam terminologi. Sehingga definisi yang diberikan menjadi ambigu dan melanggar kaidah pembentukan definisi. Sehingga ada baiknya nomenklatur yang digunakan diganti atau diperbaiki definisinya. Interupsi moderator. Dipersilakan.
Sepertinya saudara dari tim kontra masih keliru dalam menyampaikan pendapatnya, karena bisa kita lihat bahwa sudah jelas sekali dalam UAP saja registrasi tidak diatur. Bahkan pada naskah akademik UU Cipta Kerja dijelaskan bahwa untuk kegiatan usaha yang memiliki risiko skala rendah, maka bentuk perizinan yang diberikan berupa registrasi. Untuk risiko skala menengah dan atau tinggi adalah standar. Sedangkan izin digunakan untuk risiko skala tinggi. Juga dalam UU Cipta Kerja pasal 175 angka 1 perubahan pasal 1 UAP dan angka 5 perubahan pasal 39 UAP hanya menambahkan standar saja tanpa memasukkan registrasi meskipun ada di dalam naskah akademik. Interupsi moderator. Saran. Jadi begini, yang menjadi alasan saya mendapat bahwa registrasi itu lebih penting dibandingkan standar karena melihat dari contoh dalam kasus registrasi sebagai legalitas izin peredaran beras pada 19 Maret 2022. Mengutip dari situs komparem.com, dalam kasus ini salah satu pelaku usaha mencoba memasarkan dengan kemasan sendiri, tetapi kurang diminati konsumen sehingga akhirnya kembali mengemas dengan merek yang bisa digunakan. Kondisi ini menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat untuk pelaku usaha dan konsumen. Dampak untuk konsumen yang paling nyata adalah kesulitan mengetahui asal produksi beras tersebut dikarenakan beras sebagai bahan pangan wajib mencantumkan izin edar berupa nomor registrasi sebagaimana diamankan dalam Permentaan nomor 53 tahun 2018. Baiklah, untuk yang selanjutnya kami persilakan kembali kepada tim pro untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih moderator. Definisi pejabat pemerintah mengacu pada pasal 175 ayat 1 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 1 ayat 3 UU nomor 30 tahun 2014 yang menerangkan bahwa badan dan atau pejabat pemerintah adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Menyusun pedoman standar operasional prosedur atau SOP yang efektif pada dasarnya menunjukkan bahwa organisasi mempunyai kemauan memperbaiki langkah-langkah kegiatan serta pengambilan keputusan dan memperbarui sesuai dengan tuntunan perubahan yang dialami. Pedoman atau manual SOP adalah salah satu modal paling penting bagi organisasi untuk mengendalikan seluruh keputusan dan kegiatan yang dilakukan dalam koridor yang sistematis dan efektif. Semakin besar organisasi, semakin besar pula tuntunan untuk mempunyai perangkat kontrol yang memadai. Aspek operasi harus sama baik dengan aspek administrasi. Sisi pendapat harus juga sama baiknya dengan pengendalian biaya. Semua itu hanya bisa terwujud apabila organisasi memiliki panduan yang jelas tentang pengambilan keputusan dan kegiatannya. Izin interupsi moderator. Silakan. Dari penjelasan tim pro tersebut menjelaskan tentang pedoman atau manual SOP, di mana Anda ketahui bahwa SOP itu sangat penting untuk mengendalikan seluruh keputusan di dalam suatu badan atau organisasi. Suatu bagaimana SOP itu sudah dapat dikatakan tepat sebagai standar. Apakah ada pelatihan penyusunan SOP tersebut? Pelatihan penyusunan SOP ini disajikan untuk memenuhi kebutuhan organisasi tentang penyusunan prosedur operasional, standar yang benar. Banyak organisasi yang mengabaikan ini karena dipandang tidak terlalu penting. Tetapi sejarah bisnis telah membuktikan bahwa organisasi yang mampu bertahan dan terus berkembang adalah yang memiliki pedoman yang jelas dan dipahami secara jelas dan standar oleh anggotanya. SOP adalah sistem yang disusun untuk memudahkan merapikan dan menertibkan pekerjaan tersebut. SOP hadir dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk membantu menyelesaikan pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja efektif dari pekerjaan dengan biaya serendah-rendahnya. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan, maka kami dari tim pro masih yakin dengan argumen yang kami sampaikan bahwa perlu adanya standar dalam keputusan badan atau pejabat pemerintah. Baiklah, jadi dapat kita tarik kesimpulan mengenai debat kita pada kali ini ialah standar atau lengkapnya standar teknis adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam. Suatu standar dapat pula berupa suatu artefak atau perangkat formal lain yang digunakan untuk kalibrasi. Sedangkan keputusan badan atau pejabat pemerintah adalah keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara. Yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.